ketika kita berupaya memperbaiki tata kelola pemerintah daerah, maka dapat diyakinkan potensi resiko itu nggak ada. Kita mulai dari mana? Dari perencanaan penganggaran. Itu yang kuncinya paling utama. Karena awal mula sebuah proses pembangunan dari perencanaan dan penganggaran. Perencanaannya udah baik atau belum? Karena ketika kita sudah merencanakan sesuatu yang baik, tetapi ternyata tidak dapat diukur, maka bisa berkorelasi terhadap yang tadi saya sampaikan, manajemen pemerintahan kita. Berarti kan manajemen ASN kita. Sekarang ASN sudah bertransformasi Bapak Ibu. ASN kita harus yang berorientasi terhadap hasil, orientasi terhadap kinerja. Maka semua ASN wajib ada target kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan bisa menyundul ke dalam target pemerintah daerah. Jadi nggak ada sekarang ASN yang namanya semua sama rasa. Karena semuanya pasti mempunyai target masing-masing, mempunyai beban kerja masing-masing, dan itu harus dapat dibuktikan baik secara kualitas maupun kuantitas. Itu dari mana? Dari perencanaan. Ketika kita perencanaannya baik, maka kita akan baik pula mengcascadingkan, menurunkan itu sampai dengan ke level bawah kita. Apa sih yang menjadi visi-misinya Pak Bupati? Apa sih yang menjadi program prioritasnya nasional, program prioritasnya provinsi, program prioritasnya daerah? Saya sedikit bicara mengenai MCP dan SPI ya Bapak Ibu ya. Nah, ini harus memang korelasinya positif Bapak Ibu. Artinya korelasi positif ya harus match yang tadi saya sampaikan. Kabupaten Tulungagung upaya perbaikan tata kelolanya bagus. 94,9. Ketika nanti dipotret oleh SPI itu tidak memotret kebijakan itu Bapak. Jadi dia ada 3 aspek. Dia memotret dari pihak eksternal, dia memotret dari pihak internal, dia memotret dari pihak eksternal. Nah, eksternal itu siapa? Mungkin bisa dari Ombudsman, mungkin bisa dari pengaduan KPK, mungkin dari pihak mana yang memang terpercaya dalam hal memberikan data real di daerah. Jadi harus berkorelasi positif. Kalau berkorelasi negatif justru akan menjadi tanda tanya. Kalau MCP-nya tinggi, ternyata SPI-nya rendah, tanda tanya. Artinya apa? Ternyata masih banyak masyarakat atau ASN kita yang melihat, yang mendengar, yang merasakan masih banyaknya perilaku ataupun tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah kita. Ini harus berkorelasi positif. Ini irisan MCP 2023 dan dengan SPI. Jadi memang harus saling berjalan, saling berdampingan. MCP ini kan bagian dari self assessment-nya Bapak Ibu, ya kan? Ini self assessment-nya kita. Seberapa yakin sih, seberapa pede sih kita menilai pemerintahan kita sudah baik atau belum? Kemudian di SPI itu akan dikomparasi antara penilaian self assessment kita dengan penilaian dari luar, dalam dan SPI itu bisa dapat baik karena apa? Karena ada upaya pencegahan atau perbaikan tata kelola sistem, maka ada yang namanya MCP. Maka harus saling berkaitan. Jadi sayang kalau kita sudah melakukan effort yang luar biasa, tetapi ada 1 ataupun 2 yang terkena menjadi sampling responden kita, tapi ternyata responden kita masih merasakan, melihat, mendengar bahwa di situ masih saya untuk memuluskan tender saya harus kasih. Celaka begitu. Yang akan bisa menjadi faktor koreksi atas penilaian di suatu daerah. Itu tugas yang sangat berat. Bagaimana kita bisa meyakinkan Bapak Ibu sebagai kepala dinas misalnya, diyakinkan bahwa seluruh pegawai Bapak itu benar-benar berintegritas. Berintegritas itu bukan hanya dari sisi ucapan, tapi juga dari perilaku sehari-hari di kantor, di rumah. Karena kita sebagai ASN, sebagai pengabdi negara adalah role model bagi masyarakat.